siang ini kita akan membawakan 10 dampak psikologis bagi anak di saat pandemi COVID. Anak-anak mungkin mulai mendesak adanya batasan, menunjukkan tingkat perumusan yang lebih besar, hingga tidak mematuhi arahan atau terlibat dalam lebih banyak perdebatan dengan anggota keluarga. Regresi adalah normal selama periode stres dan ketidakpastiannya, gitu. Nah, ya jangan kaget juga ketika ada perilaku yang seperti ini nanti keluar ya, di saat ada perubahan besar. Oke, ketemu lagi dengan Kak Akmal ya. Siang ini kita lagi di hutan yang damai ya. Jadi pembahasan siang ini kita akan membahas tentang dampak psikologis bagi anak di saat pandemi COVID ya. Dampak sosialnya maksudnya ya. Nah, dampak sosial ini banyak, yang misalkan anak-anak itu lebih pada aktivitas di luar rumah ya, jalan-jalan bersama orang tua, bersama sanak saudara, atau bersama teman-teman sebaya di luar rumah. Nah, hari ini kita tidak bisa mengira-ngira COVID itu ada di mana, seperti itu. Bisa saja 2 atau 3 rumah di sebelah rumah kita, atau di sebelah rumah teman kita yang dimana kita biasa beraktivitas dengan mereka, seperti itu. Nah, yang namanya anak-anak itu bisa mengalami gangguan psikologis, karena saat ini kita telah mengalami masa transisi yang sangat besar ya. Misalkan kita sudah memakai masker kalau keluar, seperti itu, atau keluar kota kita memerlukan izin, belum dengan rapid test, seperti itu. Nah, untuk keluar rumah sendiri sudah diberlakukan dengan denda oleh Pemda. Nah, hal ini bagi orang tua harus menjaga ketat anaknya, karena anak-anak rentan, anak-anak dan lansia ini rentan. Tapi di sini gue mau bawain tentang anak-anak. Nah, jadi kayak pandemi COVID-19 ini ya, apa aja sih tanda-tandanya? Seperti itu. Nah, tanda-tandanya ini 1 ya, perilaku regresif, seperti itu. Nah, yang 2 ini perubahan pada nafsu makan ya. Habis itu masalah tidur, yang ketiga. Yang keempat, perubahan suasana hati. Nah, perubahan suasana hati ini yang mungkin orang tua kadang-kadang kurang peka ya. Ini anak ini kenapa sih seperti itu? Nah, itu. Nah, terus yang kelima, mencari jaminan. 6, tendensi untuk melekat pada orang terdekat. Nah, yang ketujuh nih, penarikan. 8, keluhan somatik. 9, pemecahan masalah. Dan 10, bertindak berlebihan. Oke. Jadi siang ini kita akan membawakan 10 dampak psikologis bagi anak ya di saat pandemi COVID, seperti itu. Jadi anak-anak ini agak gimana ya? Kadang-kadang kita mendapatkan anak-anak yang agresif ya, yang lari-larian gitu kan, ada yang murung, seperti itu. Nah, hal ini orang tua dituntut untuk paham akan jiwa anak, mental anak, dan perilakunya. Nah, seperti yang tadi banyak, yang ada 10 tadi yang saya sebutkan. Oke. 1, tadi apa? Perilaku regresif ya. Nah, jadi anak-anak ini suka mengalami fase kemunduran ya. Ini dari tadi bicara anak di atas 2 tahun ya.
2 tahunan di atas, ada yang usia PAUD ya, atau TK, atau SD ya, kelas 1, kelas 2, seperti itu, yang dimana anak-anak ini masih dekat dengan orang tua gitu. Nah, perilaku regresif ini mengalami kemunduran, misalkan dia suka mengoral jarinya gitu, mengemut jempolnya misalnya gitu kan, atau membutuhkan mainan kesayangannya lagi, itu mainan yang lama-lama itu dikumpulkan lagi, seperti itu. Nah, terus bisa jadi dia suka mengompol seperti itu. Nah, ntar kalau udah mengompol, nah lagi-lagi ini orang tua harus paham seperti itu. Wah, anak saya ngompol ya. Nah, ini orang tua harus tahu gitu loh. Nah, regresi adalah normal selama periode stres dan ketidakpastiannya gitu. Nah, ya jangan kaget juga ketika ada perilaku yang seperti ini nanti keluar ya, di saat ada perubahan besar. Nah, yang kedua tadi nafsu makan ya, perubahan pada nafsu makan. Nafsu makan dan tidur anak sering kali merupakan tanda pertama bahwa segalanya tidak beres ya. Seringkali seorang anak akan menunjukkan peningkatan yang tajam dan penurunan nafsu makan. Nah, di saat pandemi gini kita juga harus tahu ya. Oke, yang ketiga, masalah tidur. Nah, masalah tidur nih ya. Selama tertekan, pola tidur juga dapat berubah. Perhatikan deh, apakah anak Anda tidur sepanjang hari atau sebaliknya, mengalami kesulitan tidur atau tertidur gitu. Kadang-kadang kalau lelah gitu kan, anak ada yang tidak bisa tidur gitu, padahal udah capek ya. Kalau anak bayi mungkin nangis ya, kalau mungkin anak usia yang 2 tahun, 3 tahun ke atas pasti agak uring-uringan tuh, bingung dia mau ngapain gitu. Oke, habis itu tadi udah ya masalah tidur ya. Yang keempat, perubahan suasana hati ya. Nah, perilaku yang harus diketahui terdiri dari ledakan kemarahan ya, putaran tangisan yang tak terduga, terus kesedihan, ketidaksabaran, kehilangan gairah dalam tugas-tugas yang disukai, serta berpisah dari yang lain. Misalkan dia suka main kelereng gitu kan, atau bersama teman-temannya ya, interaksi sosialnya di luar. Nah, itu pasti nanti ada rasa apa ya, perubahan suasana hati gitu. Kok begini ya, kok begitu ya. Nah, ini orang tua harus dituntut untuk kreatif dalam membina anak seperti itu. Terus mencari jaminan. Nah, dengan anak-anak yang lebih cemas, mereka mungkin mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada biasanya. Selain itu, mereka akan lebih sering mencari kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Orang tua juga mungkin menemukan bahwa anak-anak mereka lebih gelisah pada waktu tidur dan takut ditinggal sendirian gitu, mencari jaminan ya. Artinya orang tua dipikirkan oleh anak-anak ini yang mikirin orang tua ini, aduh apakah ada di depan saya nih waktu tidur nih gitu, nanti kalau tidur gimana ya gitu, nanti takut. Nah, itu akan terbawa gitu, suasana di luar akan terbawa sampai ke pola tidurnya sendiri, seperti itu. Oke, yang keenam, tendensi untuk melekat pada orang terdekat. Nah, pada orang tua mungkin akan melihat peningkatan perilaku anak untuk lebih melekat pada mereka. Mungkin si kecil akan mengikuti orang tuanya dari kamar ke kamar, bahkan mengalami kesulitan jika orang tuanya tidak bisa melihatnya atau tidak dapat berpisah sama sekali. Seperti itu. Oke, yang ketujuh, sebaliknya, beberapa anak mungkin akan mengembalikan anggota keluarga di rumah mereka atau memilih untuk menolak kesempatan untuk berhubungan. Beberapa orang mungkin menjadi lebih tertarik dan mundur ke kamar mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk teknologi dan telepon. Jadi
apa ya, yang tadinya di luar gitu, dan hari ini kan eranya gadget ya, yang dimana generasi Android ya banyak gitu. Nah ini dia lebih menghabiskan di kamar untuk bermain gadget daripada mereka keluar gitu, karena sudah banyak larangan-larangan untuk mereka di luar gitu. Nah habis itu keluhan somatik. Nah anak-anak mungkin memiliki lebih banyak keluhan sakit kepala, sakit perut, dan lebih sedikit energi. Ini nyata, tetapi kemungkinan bukan karena alasan medis, melainkan karena beban pikiran yang mereka miliki. Seperti ya somatik ini kayak apa ya, aduh sakit perut nih, aduh begini, itu selalu banyak keluhan-keluhan ini kayak gitu. Nah tapi juga kita jangan memandang hal ini sebagai penyimpangan yang sangat parah ya. Ya ini normal gitu loh, karena ini bentuk dari reaksi kondisi yang ada di luar gitu. Bisa diistilahkan sebagai apa ya, adanya conditioning gitu loh. Jadi tubuh dikondisikan atau tubuh melakukan reaksi atas adanya kondisi di luar seperti itu. Nah, pemecahan masalah ini yang ke-9 nih. Anak-anak yang lebih tua maupun remaja mungkin memiliki waktu yang sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan instruksional, atau ragu karena mereka dengan cepat teralihkan. Beberapa di antara mereka mungkin mengalami masalah dengan perhatian, konsentrasi, dan pembelajaran baru yang akan berdampak pada pendidikan mereka. Nah, ini apa namanya, jadi biasanya dia kreatif dalam memecahkan masalah, tetapi saat ini tidak gitu loh. Nah ini sulit gitu berkonsentrasi gitu. Nah ini anak-anak biasanya kan kalau dia berpikir untuk memecahkan masalah, dia harus melihat kondisi di luar ya, kalau kita bilang nih, kalau kita orang dewasa bilang ya, mau cari inspirasi nih gitu, atau kita bisa berpikir karena adanya kondisi di luar, kondisi sosial ya, atau lingkungan kita seperti itu. Nah oke, kita lanjut yang ke-10, bertindak berlebihan. Selama pandemi ini, para orang tua dapat mengamati dan menilai perilaku anak-anak mereka. Apakah mereka bertindak lebih biasa gitu. Nah anak-anak mungkin mulai mendesak adanya batasan, menunjukkan tingkat permusuhan yang lebih besar, hingga tidak mematuhi arahan atau terlibat dalam lebih banyak perdebatan dengan anggota keluarga. Misalkan, aku mau ini nih mah, aku mau itu, jangan. Nah terus berdebat terus, karena banyaknya interaksi di dalam rumah gitu, banyaknya interaksi dengan orang tua. Nah lagi-lagi orang tua dituntut untuk kreatif dalam membina anaknya dan memelihara kerukunan dan memelihara emosi anak seperti itu, agar tidak terjadi dengan poin-poin yang tadi gue sebutkan seperti itu. Nah hal ini bisa jadi bahwa tanda anak sedang tertekan akibat pandemi COVID. Oke. Singkat cerita yang tadi disebutkan ya, kita kalau lihat anak-anak nih di sekolah yang hari ini PJJ, pelajaran jarak jauh ya, dengan menggunakan Zoom ya, dia ngeliat gitu kan. Terus kadang-kadang kalau gue lihat nih ya di sekitaran rumah ya, itu pakai seragam, karena yang di aplikasi web itu yang di shoot itu hanya muka dan baju atau badan. Nah kadang yang lucunya nih, bawahnya ini kan nggak di shoot ya, kadang-kadang itu pakai celana pendek gitu, atau seragam dan bawahnya celana pendek. Ini lucu gitu. Nah ini kan kadang-kadang anak tuh hari ini nih udah berpikir, apaan sih, udah begini aja deh gitu.
Jadi ya udah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting anak-anak bisa happy. Untuk para orang tua, pesan gua harus berpikir secara kreatif, seperti itu, berpikir secara kreatif. Dan untuk para guru juga harus paham gitu, bukan hanya sekedar memberikan beban dengan tugas-tugas, tetapi dia juga harus paham dengan psikologis anak, bahwa kita berpikir bukan hanya tentang prestasi, tapi perkembangan mental dan emosi anak. Saya Akmal Yansah, pamit undur diri. Bye-bye.